Oke, hello everyone, it's me Kenzo Yanuar. So, hari ini kita akan bahas soal ilmu keuangan, teman-teman. Kita akan belajar tentang gimana caranya uang bekerja. Oke, teman-teman Hello Pengusaha dari grup Hello Pengusaha boleh join sekarang. Yang udah join dari Hello Pengusaha boleh kasih wave, kasih emot, komen-komen emot, teman-teman. Kita cuma punya waktu 1 jam belajar sama-sama tentang keuangan. So, siapin catatan, kita belajar sama-sama. Oke, hello everyone. Hadir Koken, Okta, halo Okta. Halo Cek Shirley. Halo teman-teman semua. Ya. Oke. Sebelum aku mulai, aku mau teman-teman semua, kalian semua terlibat dalam live ini. Jadi setiap aku ngasih pertanyaan, setiap aku kasih voting, aku harap kalian bisa jawab di komen. Kalau ada pertanyaan, kalian bikin pertanyaan di bawah sini ya. Sorry, suaranya kecil sekali. Teman-teman, suaraku kecil sekali. Suaranya kedengeran atau enggak? Aku pakai mic ini. Coba tes. Boleh komen semua teman-teman. Suaraku gimana? Suaraku jelas atau masih kecil? Suara aman. Kak Ida suara aman katanya. Full volume. Shirley, dibesarin lagi Shirley suaranya. Suara aman teman-teman. Kalau nggak aman suaranya, kalau kekecilan aku pakai headset aja. Kurang besar dikit. Oke, aku pakai headset aja ya. Kalau gini gimana teman-teman? Ini tanpa headset, suara dari HP aja, pakai iPhone. Suaranya aman sekarang? Aman ya? Aman. Oke, suara aman. Nah, aman. Oke, sip. Oke. Ya. Lebih jelas nih kok. Oke, ya. Let's get started. Oke, hari ini kita belajar soal rahasia bagaimana uang bekerja, teman-teman. Banyak sekali aku temui di lingkunganku, lingkungan teman-teman lamaku, lingkungan keluargaku, lingkungan saudara-saudaraku. Mereka tidak tahu bagaimana caranya uang bekerja, bagaimana uang itu bekerja. Banyak yang salah paham bagaimana uang itu bekerja. Di sini ada yang ngerasa gini nggak? Aku dapat gaji, tapi bulan depannya udah nggak tahu kemana uangnya, udah hilang uangnya, udah habis aja. Jadi nggak pernah invest, nabung juga dikit. Coba siapa yang ngerasain kayak gitu? Coba komen. Aku mau tahu. Oke. Ya. Banyak sekali teman-temanku di angkatanku yang lama atau teman-teman lamaku di Surabaya. Kebetulan aku sekarang lagi di Surabaya. Mereka cuma hidup dari gaji ke gaji. Jadi setiap dapat penghasilannya di bulan berikutnya habis. Jadi berharap gaji lagi di bulan berikutnya. Terus kerja keras lagi, berharap gaji lagi di bulan berikutnya. Kerja keras lagi, berharap gaji lagi di bulan berikutnya. Gitu terus sampai tahun berikutnya. Siapa yang ngerasain kayak gitu? Hidup dari gaji ke gaji. Habis gajian dipakai buat kebutuhan, keinginan. Sampai bulan berikutnya habis lagi, kerja lagi. Habis lagi, kerja lagi. Capek.
Coba siapa yang ngerasain kayak gitu? Coba komen. Saya, kadang gitu saya. Iya kok, tiap hari overthinking terus. Coba komen. Siapa yang mengalami kayak gitu? Hidup dari gaji ke gaji. Dapat penghasilan, pakai kebutuhan, keinginan, habis. Dapat penghasilan, kebutuhan, keinginan, habis. Gitu terus. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Coba absen. Ya, banyak kan yang ngalamin kayak gitu. Karena kalian tidak tahu bagaimana uang itu bekerja. Sebenarnya uang itu bekerjanya gimana sih? Tugasnya uang itu apa? Itu yang salah di mindset kalian. Jadi kalian hidup dari gaji ke gaji, punya uang habis, punya uang habis, punya uang habis. Hidup kalian gak bertumbuh. Siapa yang ngalamin kayak gini? Hidupnya gak bertumbuh. Dari remaja sampai dewasa gak punya penghasilan yang naik signifikan. Penghasilannya gitu aja. Cuma anggap aja penghasilan kalian datar gini. Naik dikit gini, terus gini lagi. Naik dikit lagi, gini lagi. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Aku. Yoga juga komen. Ya, banyak ya yang ngalamin kayak gitu ya. Oke. Sekarang aku mau kasih tahu kalian bagaimana uang bekerja. Tugas uang itu ada 4, teman-teman. Ingat ya, tugas uang ada 4. Ditulis di catatan. Tugas uang itu ada 4. Yang orang kelas menengah bawah tahu, tugas uang itu cuma untuk spend atau dibelanjakan, dihabisin. Yang kedua apa? Untuk ditabung. Ya kan? Buat disimpan. Dihabisin, di-spend, sama disimpan. Ini yang dilakukan oleh orang kelas menengah bawah. Oke? Kelas menengah, penghasilannya berapa, Kak? Kelas menengah itu penghasilannya UMR sampai 10 juta. Intinya nggak lebih dari 10 juta biasanya. Itu kelas menengah. Di kota ini ya, kalau di kota Surabaya segitulah. Kalau di Jakarta 20 kalau Jakarta. Jadi di bawahnya 10 juta atau 20 juta itu masih dibilang kelas menengah. Oke, kalau kelas bawah gajinya di bawah UMR. UMR masing-masing kota ya. Aku nggak tahu UMR masing-masing kota kalian berapa. Coba kalian komen. UMR di kota kalian berapa? Kalau di Surabaya, aku gaji timku UMR itu 4,5 juta. Untuk yang UMR ya. Tapi ada yang di atas UMR, ada yang di bawah juga, tergantung job desk masing-masing. Oke. Ya. Ya, banyak ini yang komen aku. Oke. Ya. Tugas uang yang pertama apa tadi? Tugas uang yang pertama di-spend, dihabiskan, dibelanjakan. Yang kedua, ditabung atau disimpan aja. Yang ketiga apa, teman-teman? Yang ketiga, di-invest. Tugas uang itu diinvestasikan. Yang ketiga. Kenapa harus diinvest? Kita harus bikin uang kita kerja untuk kita supaya uang kita bertumbuh. Ketika kita taruh uang kita, let's say 10 juta di tahun ini, kita taruh di satu aset. Tahun depan uang itu harus bertumbuh, nggak boleh tetap di angka 10 juta. Itu mindset yang salah. Kalau misalnya kita investasi, kita taruh uang kita sekian, anggap aja 10 juta, di tahun depan 10 jutanya tetap 10 juta. Atau bahkan turun. Nah, itu bukan investasi, itu namanya. Itu bodong itu. Investasi tahun depannya, tahun berikutnya, atau hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, itu harus bertumbuh uangnya. Oke, nanti aku kasih tahu caranya investasi. Tapi kita belajar tugas uang dulu hari ini. Oke, investasi. Tugas uang, di-spend, di-save, di-invest. Dibelanjakan, ditabung, diinvestasikan. Yang keempat apa? Coba tebak. Yang keempat apa? Coba komen. Ayo, terlibat. Komen semua. Yang keempat apa?
Coba tebak tugasnya uang yang keempat itu apa? Coba komen, ayo terlibat semua, ayo. Ayo kita belajar sama-sama hari ini. Dia Safi, disedekahkan. Oke, nice. Yang keempat, uang itu didonasikan. Tugas uang yang keempat adalah didonasikan. Tapi kalau nggak bisa donasi, berarti nggak punya uang. Jangan harap kalian bisa kaya kalau kalian nggak mau donasi 10.000, 50.000, 100.000 ke sesuatu yang lebih membutuhkan, ke makhluk yang lebih membutuhkan. Jangan berharap lebih kaya dari itu. Kalau kalian ngeluarin 100.000 buat donasi aja masih mikir, berarti kalian belum bisa dipercaya sama Tuhan untuk pegang uang yang lebih besar ke depannya. Setuju ya? Sampai sini setuju ya? Oke, tugas uang ada 4. Ada apa aja tadi? Di-spend, untuk dibelanjakan, ditabung, diinvestasikan, dan didonasikan. Oke, tugas uang itu cuma 4 itu, teman-teman. Kebanyakan orang kelas menengah itu mereka lupa kalau uang itu harus diinvestasikan. Kalau kita nggak investasi, otomatis hidupnya stuck. Gitu-gitu aja. Oke, aku mau tanya ke kalian deh. Hidup kalian selama 10 tahun terakhir itu naik drastis atau naiknya pelan? Naiknya itu drastis atau naiknya pelan gini atau malah stuck gini? Coba jawab. 10 tahun terakhir, ini tahun 2024, berarti 2014 hidup kalian seperti apa? 2014 hidup kalian seperti apa? Coba komen. Ayo, terlibat. 2014 hidup kalian seperti apa? Lebih miskin dari sekarang atau sama aja kayak sekarang? Atau lebih kaya dulu daripada sekarang? Charlie slow motion. Slow motion ya, C. Gak apa-apa, kita belajar, C. M. Riva, naik sangat-sangat pelan. Aziza, stuck. Rachel, stuck. Mal, stuck. Pelan. Naik perlahan, Bang Yano. Eki, I'm Elita, pelan banget jalannya. 2014 masih sekolah. Nah, coba 2014 waktu kamu masih sekolah, hidupmu itu seperti apa? Sekarang hidupmu jauh lebih baik atau biasa-biasa aja? Coba. Kak training sih. Oh, ini training sih yang di grup ya? Kak training sih ya? Di grup pengusaha ya? Kak training sih, terjun bebas. Serafinus, si Hansen ya? Terjun bebas. Tuh. Kita lihat 10 tahun ke belakang deh. Kenapa hidupnya gitu-gitu aja atau bahkan nyungsep itu katanya Diza. Nyungsep hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena orang itu tidak mengerti bagaimana uang itu bekerja. Setiap uangnya selalu dihabiskan untuk kebutuhan dan keinginan. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Habis gajian, habisin buat kebutuhan sama keinginan. Bener nggak? Coba jawab. Habis, uangnya habis terus. Lebih up dari 2019 tapi stuck di 2024 katanya Hansan. Ya, it's okay Hansan. Kita belajar sama-sama. Bener nggak kayak gitu teman-teman? Ya. Oke. Tahu nggak penyebab kemiskinan itu apa? Coba jawab. Penyebab kemiskinan itu apa teman-teman? Penyebab kemiskinan di Indonesia itu apa? Ayo jawab. Ayo, komen. Penyebab kemiskinan di Indonesia itu apa? Apa yang membuat setiap anak muda sampai dewasa, sampai tua itu tetap miskin? Apa? Coba. Sebutin satu hal aja deh. Penyebab kemiskinan itu apa? Coba. Ini aku bacain ya. Males, kurangnya income. Apalagi kemiskinan struktural
kemiskinan struktural, gengsian, kurang literasi keuangan, nggak punya mindset kayak aku. Besar pasak daripada tiang, katanya Cincin. Betul. FOMO, konsumtif, tidak bisa mengatur keuangan, tidak pandai mengelola uangnya. Lebih sering kebeli barang kerjaan yang salah beli, kebanyakan check out. Tuh, tidak berani memulai. Oke, kalian semua sudah tahu jawabannya. Aku cuma kasih pertanyaan aja supaya men-trigger otak kalian untuk berpikir, ya. Aku cuma kasih pertanyaan aja ke kalian. Kenapa hidup kalian stuck? Coba jawab di komen. Kenapa hidup kalian stuck gitu-gitu aja, nggak berkembang dengan pesat? Ini aku sharing ya, teman-teman. 2014 itu aku masih sekolah itu, masih pacaran di sekolah. 2014, waktu itu aku harus membiayai mamaku dan adekku. Kita kekurangan biaya untuk hidup, jadi aku harus jualan kesana sini. Aku jualan nasi goreng, jualan mie goreng, jualan kacang-kacangan. Terus aku belajar jasa desain grafis, jasa fotografi, jasa video editing. Pokoknya aku belajar jualan. Karena jalan satu-satunya untuk lepas dari kemiskinan itu adalah jualan. Yang aku temui ya saat itu ya, waktu 2014. Waktu itu miskinnya gimana? Miskinnya itu kalau makan telur dibagi buat 2 orang apa 3 orang. Jadi kita bagi buat aku, mamaku, adikku gitu. Papaku ada, cuma ya kadang gitu, berantem. Kita nggak rukun gitu. Jadi aku bisa dibilang anak yang broken home. Jadi aku punya tanggung jawab untuk menghidupi mamaku dan adikku gitu. 2014 waktu itu hidupku miskin, bisa dibilang miskin karena nggak bisa makan 3 kali sehari. Terus uang jajan juga pakai uang dari hasil jualan. Terus untuk biaya lain-lain pendidikan, kebetulan waktu itu aku sekolahnya bukan di negeri karena waktu SMP aku nilainya ancur-ancuran, jadi aku harus sekolah di swasta. Jadi aku harus bayar SPP pakai uang pribadi dari uang hasil jualan gitu. Jualan nasi goreng, jualan jasa video editing, jualan pokoknya gitu ya. Itu 2014. Sekarang 2024 aku jadi seorang pengusaha. Aku pengusaha muda. Jadi 10 tahun kemudian, dari Januar muda yang dulu penampakannya gini, bentar ya, aku tunjukin ke kalian ini. Aku tunjukin ke kalian 2014 itu aku gimana ya, bentar. Itu nggak sih? Bentar. Yang ini aja deh. Ini aku waktu 2014. Tuh. Waktu itu miskin, waktu itu. Jadi nggak bisa perawatan diri, nggak bisa ngerawat diri, jadi miskin waktu itu. Apa yang aku lakukan untuk keluar dari garis kemiskinan? Aku merubah mindset keuanganku. Aku merubah literasi keuanganku. Yang sebelumnya aku nggak ngerti soal keuangan, aku harus cari ilmu keuangan supaya aku bebas dari kemiskinan waktu itu. Jadi apa yang aku lakukan? Ya aku mulai jualan, aku mulai cari buku-buku, terus aku sering datang ke beberapa perpus, terus aku belajar dari Google, belajar dari sosmed, belajar dari YouTube, cari topik seputar keuangan. Aku selalu cari hal itu. Gimana caranya kaya? Karena waktu itu solusi untuk bertahan hidup adalah jadi kaya emang. Waktu itu. Aku nggak tahu kalau sekarang itu setelah cukup mapan ternyata harus balance semuanya, nggak semuanya tentang uang.
Waktu itu aku mikirnya gitu. Jadi kenapa hidupku bisa naik drastis? Karena aku belajar ilmu keuangan. Aku belajar financial literacy. Aku belajar tentang bagaimana uang itu bekerja. Belajar bagaimana melipat gandakan keuntungan. Mulai bisnis itu dari nol, tanpa hutang, tanpa investor. Setiap keuntungan aku gulung lagi buat modal jualan lagi. Modalnya buat apa? Bukan buat beli bahan, tapi buat invest ke otak dulu supaya skillku makin mahal waktu itu. Ketika aku punya skill yang mahal, aku bisa attract money. Orang itu datang ke aku ketika aku jago, waktu itu aku jago videografi sama fotografi, teman-teman. Aku jagonya di situ. Terus aku belajar lagi soal branding, aku makin jago di bidang branding. Jadi aku jadi seorang branding spesialis. Waktu itu banyak teman-teman pebisnis dari beberapa komunitas bisnis yang akhirnya kenal aku, terus minta aku yang urusin brandingnya mereka gitu. Dari situ aku belajar lagi tentang marketing, aku belajar lagi tentang bisnis lagi, tentang manajemen, tentang financial, tentang law, hukum, tentang legalitas, dan lain-lain. Intinya apa? Ketika kita punya uang, kita harus investasi dulu. Jadi bukan buat kebutuhan atau keinginan. Solusinya apa ketika kalian mengalami hal yang sama kayak aku dulu? Aku kan hidupin mamaku sama adikku waktu itu. Jadi yang harus dilakukan apa? Yang ngomong ke keluarga, "Mah, ya lu belum bisa biayain semuanya, jadi mama juga harus berusaha. Kita semua harus sepakat naikin taraf hidup, sepakat naikin literasi finansial kita. Kita harus cerdas secara keuangan. Jangan terjebak lagi dalam kemiskinan lagi." Gitu. Kenzo nggak mau lagi hidup di dalam garis kemiskinan lagi. Kita harus keluar dari garis kemiskinan. Waktu itu standarku untuk keluar dari garis kemiskinan itu adalah penghasilan 10 juta per bulan. Gitu. Nggak usah mikir jauh-jauh gimana caranya kaya, gimana caranya jadi kunglu, gimana caranya dapat 100 juta, 500 juta, 1M, 10M, gak usah jauh-jauh. Pikirin gimana caranya bikin income-mu double dulu. Gitu ya. Pikirin gimana caranya income-mu yang sekarang itu double. Income-mu sekarang 2 juta, jadiin 4 juta bulan depan. Income-mu sekarang 5 juta, jadiin 10 juta bulan depan. Income-mu sekarang 10 juta, jadiin 10 juta, jadi 20 juta bulan depan. Income-mu 20 juta, jadiin 40 juta bulan depan. Harus double. Gak usah mikir jauh-jauh dulu ke 100 juta. Pikirin gimana caranya supaya income-mu itu double. Gitu. Pikirin itu gimana caranya. Yang aku lakukan waktu itu adalah aku belajar tentang bisnis. Kenapa bisnis? Karena bisnis itu bisa di scale up. Ketika kita jualannya laku, jualan itu bisa kita perbanyak. Yang beli bisa makin banyak. Yang lihat produk kita atau jasa kita bisa makin banyak. Gitu. Yang pakai jasa kita itu bisa makin banyak. Yang beli produk kita itu bisa makin mahal. Harga kita juga bisa makin mahal. Jadi solusinya apa? Untuk kalian yang orang biasa, bisnis itu adalah solusinya. Oke? Bisnis itu adalah solusinya. Oke, sekarang aku mau tanya, kendala terbesar kalian dalam berbisnis apa? Komen, coba kendala terbesar kalian dalam berbisnis apa? Coba komen. Ini aku kasih ilmu gratis ini. Oh ya, FYI, sekarang aku seorang bisnis konsultan, teman-teman. Jadi aku mengkonsultani beberapa bisnis, small business, sampai kemarin yang terakhir pabrik di Bali. Jadi aku seorang bisnis konsultan, gak sendirian, aku punya mentor bisnis juga, ada beberapa, tapi semuanya bapak-bapak. Jadi semua mentorku bapak-bapak, om-om. Kecuali kalau mentor yang dunianya online itu teman-temanku sendiri. Gitu.
Coba, bentar, aku bacain ya. Kendala terbesar kalian dalam berbisnis adalah, nih aku bacain. Gak ada mentor, memikirkan perkara modal, gak ada mentor, gengsi, apalagi jualan. Belum mulai, masih jadi pegawai. Sukses adalah ketidaksengajaan. Wes, asik. Ragu kalau nanti bisnisnya gak laku kok. Modal, cara ngitung penjualan bang, berapa sih kita harus ngasih harga untuk suatu produk yang kita jual. Punya channel YouTube nggak? Soon, channel YouTube-nya bakalan launching bulan depan, teman-teman. Aku akan jadi pengusaha muda pertama yang bikin komunitas pengusaha muda terbesar di Indonesia. Soon. 1 bulan ke depan, nanti kalian lihat kejutannya ya. Nanti kita lihat, ada gerakan baru di Indonesia, banyak pengusaha muda yang bakalan aku bangun, aku mentorin, aku fasilitasin supaya jadi pengusaha muda terbaik di Indonesia. Sama kayak aku, jadi pengusaha muda. Cari uang itu banyak caranya. Banyak. Kamu jadi terkenal, kamu dapat uang. Kamu bisa nyanyi, kamu dapat uang. Karyamu mahal, dibeli sama orang. Trading juga bisa, kripto juga bisa, saham juga bisa. Tapi di sini yang aku ajarin adalah bangun kekayaan dalam puluhan tahun ke depan supaya bisa kita delegasikan ke generasi anak-anak kita selanjutnya. Itu ya. Jadi aku ajarin gimana caranya bangun bisnis sama punya mindset finansial literasi yang benar, mindset keuangan yang benar. Kurangnya modal dan relasi, katanya C. Shirley. Keren mentor bisnisnya bro, Yanuar. Iya dong C. Oke, aku jawab dari ini ya, dari yang modal dulu ya. Aku jawab ya. Kenapa kendala kalian itu modal? Kalau mulai bisnis, kenapa selalu modal yang dipikirin? Coba komen. Kenapa selalu modal yang dipikirin? Emang kalau ada modalnya bisa bikin bisnisnya sukses? Coba komen. Bentar, ini ada yang komen. Di YouTube nanti ngomongnya kasar kayak Timothy nggak? Ya, nanti aku ngomongnya kasar. Nanti bisnis-bisnis yang tai asu itu aku aku review nanti. Termasuk PT Best MLM, itu nanti bakalan aku review. Strategi Ponzi yang selalu digembar-gemborkan ke orang-orang miskin supaya mereka cepat kaya. Itu yang mereka lakukan. Karena aku dulu ikut PT Melia Sehat Sejahtera. Aku sempat ikut di kelas 10 waktu itu. Belajar MLM, belajar jualan, tapi nipu orang. Nanti bakalan aku jawab bisnis tai asu namanya. Oke. Balik lagi ke tentang modal ya. Balik lagi ke tentang modal. Kenapa selalu modal yang dipikirin ketika mulai bisnis? Kenapa selalu modal? Let's say aku kasih kamu modal 10 juta. Ini 10 juta. Pakai. Gimana caranya 10 juta itu jadi 20 juta bulan depan? Tahu nggak caranya? Tahu nggak? Coba komen. Gak tahu kan? Gimana caranya 10 juta itu jadi 50 juta dalam 5 bulan? Gimana caranya? Coba komen. Gak usah jauh-jauh 10 juta. 100 ribu sekarang. Gimana caranya 100 ribu jadi 200 ribu? Ayo komen. Gimana caranya bikin uang 100 ribu jadi 200 ribu? Ini aku ajarin kalian punya mindset gandain uang dari uang kecil. Karena itu yang aku lakukan dulu. Aku jualan kacang. Jualan satu kacang di warkop. Di satu warkop. Terus aku jualan di sekolah. Ternyata keuntungannya 50 ribu per hari. Terus aku taruh di warkop yang lain juga. Ternyata keuntungannya 60 ribu per hari. Terus aku buka semua kacangku di beberapa warkop di satu kecamatan, itu 300 ribu per hari.
Tuh, waktu aku kelas 11 itu. Ketika itu aku berpikir bahwa oh ternyata bisnis itu soal pengkalian. Bisnis itu selalu dikali. Keuntungan itu bisa dikali, nggak bisa kayak gaji. Waktu itu aku lulus dari sekolah, aku apply beasiswa ke luar negeri, sama beasiswa ke beberapa universitas di Surabaya. Mereka nolak semua, soalnya ya nilaiku biasa-biasa aja. Gitu. Terus yang aku lakukan apa? Yang aku lakukan ya aku kerja dulu ikut orang. Jadi aku kerja ikut orang, terus gaji pertamaku 1,5 juta. Terus aku mulai investasi ke skill. Aku pakai uangku untuk bikin otakku jauh lebih pintar. Waktu itu investasi ke skill yang pertama adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku harus aku lancarin. So I have to speak English better than before. That's why aku bisa hidup di Bali dan punya teman-teman foreigner. Ya. Yang aku lakukan adalah investasi ke skill supaya otakku makin cerdas, skillku makin meningkat, otomatis uangku makin banyak. Orang kalau pinter itu harusnya kaya. Orang kalau pinter itu harusnya kaya loh. Harusnya ya. Kenapa nggak kaya? Lagi berproses. Ya kayak aku sekarang lagi berproses. Tapi kalau ditarik 10 tahun kalau ditarik 10 tahun ke belakang, hidup orang-orang yang punya growth mindset itu selalu naik ke atas gini. Hidupku itu selalu naik ke atas, teman-teman. Gitu. Hidupku selalu naik ke atas. Aku nggak mau jatuh lagi ke dalam kemiskinan, karena aku nggak mau jatuh di lingkaran setan finansial yang salah lagi. Gitu. Jadi cara atur pengeluaran yang benar gimana, Kak? Cara atur keuangan yang benar gimana, Kak? Caranya adalah kalian tiap gajian atau tiap dapat penghasilan, entah itu dari gaji, dari jualan, dari bisnis, dari freelance, dari nyanyi, dan lain-lain. Setiap penghasilan kalian langsung sisihkan sebanyak mungkin ke aset investasi. Gak tahu caranya investasi? Belajar. Kalau penghasilannya masih di bawah 30 juta per bulan, di bawah 10 juta per bulan, di bawah 20 juta per bulan, investasinya kemana tadi? Ke sini, ke skill. Bikin tanganmu ini jadi duit. Bikin otakmu itu cerdas supaya 100 ribu yang kamu taruh di sini bisa jadi 10 juta di dompet. Ya. Jadi nggak usah investasi ke tanah, ke rumah, ke saham, ke kripto, ke emas, reksadana. Nggak usah. Kelamaan. Kapan suksesnya kalau gitu? Penghasilannya masih di bawah 20 juta, di bawah 10 juta, investasinya ke aset-aset instrumen investasi. Kelamaan. Ke kripto bisa, ke kripto kalau kita main koin micin, tapi itu high risk high reward. Kalau kamu taruh uang panas di situ, ya kalau kamu nggak bisa analisa fundamental dan teknikal, nggak punya ilmunya, and again ilmunya harus belajar lagi, investasi ke skill lagi. Kalau kita jatuh di instrumen investasi yang salah, artinya kita masih bodoh. Akuin aja, kita masih bodoh berarti. Waktu 2020, mamaku sempat ikut robot trading. Lupa aku namanya, ada netnya pokoknya. Ada robot trading. Ternyata 2021 scam. Apa yang aku bilang ke mamaku ketika itu terjadi? Ya, itu penyebab dari tidak melek literasi keuangan. Yang terjadi ketika tidak melek sama literasi finansial, ketika kita tidak paham sama ilmu keuangan, otomatis
hidup kita akan dihantui sama orang-orang yang menjual sesuatu secara instan terus-terusan. Kita akan dapat iklan-iklan yang instan, pinjol instan, cara kaya instan, cara bisnis supaya untung cepat instan, semuanya instan. Karena apa? Kalian kepepet, orang kepepet itu instan, iya kan? Ya enggak? Maunya instan terus karena kepepet hidupnya, ya enggak? Ya, akuin aja. Oke. Cara ngatur keuangan yang benar gimana, Kak? Caranya adalah setiap dapat gajian, langsung investasikan ke skill, sisanya habisin buat kebutuhan sama keinginan. That's how I manage my money. Jadi hidupku itu bukan aku pakai buat kebutuhan keinginan dulu, sisanya buat investasi atau buat nabung. Yang aku lakukan adalah aku investasi di awal, entah itu di awal bulan atau di awal dapat penghasilan. Pokoknya di awal aku investasi sebanyak-banyaknya ke skillku. Anggap aja skill itu edukasi ya. Anggap aja ke edukasi, ke skillku. Lalu selanjutnya yang aku lakukan apa? Ya aku praktek. Kalau udah punya ilmunya tapi nggak dipraktekin, kalian ikut kelas banyak-banyak nggak dipraktekin, otomatis hidupnya ya gitu-gitu aja. Ya nggak? Ya nggak? Oke. Di sini siapa yang penasaran gimana caranya bebas dari lilitan hutang? Siapa yang penasaran? Gimana caranya bebas dari lilitan hutang? Lilitan hutang itu apa, Kak? Lilitan hutang itu cicilanmu itu lilitan itu, termasuk lilitan. Pokoknya setiap awal bulan atau akhir bulan, kamu mikirnya gimana caranya ngelunasin utang. Itu terus yang dipikirin. Gimana caranya utangku lunas? Gimana caranya utangku selesai? Itu terus yang dipikirin. Orang yang banyak utang, itu hidupnya nggak bisa nemu inspirasi, nggak bisa melakukan sesuatu yang baru dan nggak berani melakukan sesuatu yang baru. That's why mereka hidupnya itu gini, anjlok nyungsep, mampus itu. Karena apa? Karena perbuatan kalian sendiri. Cicinkin tadi bilang apa? Besar pasak daripada tiang. Gayanya kebanyakan, gali lubang tutup lubang tuh kan. Alhamdulillah nggak punya cicilan, bagus. Istiqomah asfa, nggak punya cicilan, bagus. Aku sekarang bebas cicilan, teman-teman. Hidupku bebas hutang, nggak punya cicilan sama sekali. Nggak ada blas. Menurut kalian lebih kaya mana? Si A atau si B? Let's say si A, dia itu punya rumah, punya mobil, hidup berkeluarga, tapi semuanya nyicil, punya iPhone juga. Si B, dia punya HP, punya laptop, punya skill, tapi nggak punya rumah, nggak punya mobil. Dia hidup apa adanya. Rumahnya ngontrak, naik sepeda motor, tapi penghasilannya itu jauh dibanding pengeluarannya. Lebih kaya yang mana menurut kalian? Coba. Lebih kaya yang mana? Yo. Lebih kaya yang cicilannya banyak, punya rumah, punya mobil, terus harus nyicil selama 25 tahun, 35 tahun buat rumah, dan nyicil 5 tahun, 10 tahun, 8 tahun buat mobil. Atau B, uangnya diinvestasikan ke otak, diinvestasikan ke bisnisnya, supaya bisnisnya melesat lebih jauh, supaya dia suatu saat bisa beli cash. Apa-apa beli cash, tanpa utang, tanpa cicilan. Aku Kristen ya, teman-teman. Aku Kristen, dan aku ngerti riba. Kalau nggak punya uang, hidup di bawah batas kemampuanmu, nggak usah kebanyakan gaya. Nggak punya uang itu hidupnya ya gitu-gitu aja. Nggak usah kebanyakan gaya mau iPhone,
beli motor juga motornya yang Muge atau motornya PCX. Kalau uangnya belum banyak, penghasilannya masih di bawah 10 juta, ya beli motor bekas lah bro, ya kan. Pacaran kalau uangnya masih di bawah 10 juta, ya pacaran di tempat yang biasa-biasa aja, gak usah dihabisin semua, jangan bodoh lah. Itu cerminan dari masa depanmu kelak. Gitu ya, gaya elit ekonomi sulit tuh. Bentar, aku mau liatin sesuatu. Bentar ya, aku mau liatin ini deh. Pemasukan dari salah satu bisnisku ya. Ini satu bisnis aja, tapi bisnisku ada 5 yang paling besar. Tapi ini dari salah satu bisnisku, bisnis Neon Box, jasa Neon Box, jasa reklame. Sekarang bisnis Neon Boxku ada di Surabaya, di Denpasar, Semarang, Bogor. Bogor itu dia mencakup Jabodetabek, Palembang, Papua, Banjarmasin. Udah itu 7 cabangnya. Bisnis Neon Boxku cabangnya ada 7. Ini aku tunjukin dikit ya. Ini itu ya, profit ya teman-teman, bukan omset. Kalau omset miliaran, tapi ini profit. Bentar. Sama aku tunjukin ini ku deh, pengeluaranku bulan April 2024. Ntar aku, kelihatan nggak? Kelihatan? Incomeku berapa? Oke. Pengeluaranku cuma nggak sampai 10%. Ya, nggak sampai 10%. Total dari keuntunganku untuk hidup segitu. Ya. Sorry, makan bubur ayam sama sate padang 78.000 aku tulis juga. Aku tulis juga. Itu aplikasi apa? Ini aplikasi Money Manager, teman-teman. Ini ya. Sorry. Ini Money Manager. Yang logonya babi, terus warnanya oranye atau merah. Ya. Profit bersih. Mau tahu nggak aku tinggal di rumah yang gimana? Kalau kalian datang ke rumahku di Surabaya, kalian akan tahu bahwa aku bukan dari keluarga yang kaya. Rumahku adalah rumah yang sederhana. Aku ngontrak buat mamaku sama adekku. Terus aku merantau ke Bali. Aku buka cabang beberapa bisnis. Ada bisnis jasa Neon Boxku, terus ada bisnis jasa foto videoku dari Indovisual Studio juga. Terus ada bisnis kemarin sempat toko roti. Sama ada beberapa pemasukan lain yang bukan dari bisnis, dari trading gitu juga, dari investasi sama mining di kripto dari teman-teman Bali. Aku punya banyak teman-teman yang jauh lebih sukses. Cuma uang segitu itu bukan seberapa sih sebenarnya. Cuma aku kasihan banyak anak muda yang masih miskin, orang tua yang masih miskin. Jadi aku punya hati untuk mau ngajarin kalian gitu. Nah, caranya supaya nggak jatuh dari kemiskinan gimana kak? Harus cerdas secara keuangan. Jadi nggak boleh lagi hidup di atas batas kemampuan. Aku di Surabaya kemana-mana itu naik motor aku kemana-mana. Cuma aku punya sahabatku Dava. So thank you buat Dava ini. Dava itu sering jemput aku naik mobil. Padahal aku juga nggak minta.
Jadi aku nggak beli mobil dulu, mobilku di Bali, nggak di Surabaya. Jadi aku nggak punya mobil di Surabaya, aku naik motor kemana-mana. Tapi asetku di Surabaya adalah aku punya kantor untuk studio fotoku, Indovisual Studio, which is Studio Space. Sekarang udah buka 2 cabang di Surabaya dan di Gresik. Terus punya workshop Neon Box, itu ada di Surabaya Pusat dan di Surabaya Barat, dekat Gresik juga. Di Bali aku punya workshop Neon Box juga. Aku nggak punya rumah, teman-teman. Tapi aku nggak ngutang. Nggak ngutang nggak tuh. Hidupku bebas. Kelahiran tahun berapa, Bang? Coba tebak. Tebak aku umur berapa? Aku umur 25, teman-teman. Kelahiran tahun 99. Umur 25. Aku bisnis dari 10 tahun yang lalu, umur 15. Dari kelas 9. 99 aku. Ya. Oke. Jadi, supaya kamu bisa hidup dengan tenang, dengan layak, caranya adalah hidup di bawah batas kemampuanmu. Di postinganku itu aku posting judulnya tentang sandwich generation kok. Yang aku pin nih, yang ini tentang baca ini kalau mau bebas dari kemiskinan. Itu kalian save, praktekin di hidup kalian, karena yang aku share di situ adalah aku praktekin juga di hidupku. Gitu. Untuk yang sandwich generation itu baca postinganku yang ini. Nih yang ini. Itu waktu aku masih umur 15 itu kurus, sekarang udah agak besar badannya. Udah nge-gym soalnya. Sandwich generation harus baca itu. Di save ya, lakuin. Jadi kalian bisa bebas secara finansial supaya kalian nggak hidup dari gaji ke gaji lagi. Setiap penghasilan kalian mulai bulan depan, investasikan ke ilmu, pelajari ilmunya, terapin ilmunya, apapun skill itu, terapin. Yang penting, bulan depan, kamu bisa tingkatin income. Oke? Ini adalah live series pertama dari Hello Pengusaha. Salah satu komunitas pengusaha muda terbesar di Indonesia dalam 10 tahun ke depan adalah Hello Pengusaha. Ingat ini. Ini salah satu manifestasi, afirmasi yang aku lakukan. Di live ini, kalian semua adalah salah satu gerakan dari pengusaha muda di Indonesia. Dan aku akan bikin gerakan terbesar pengusaha muda di Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Aku harap ada 10 juta pengusaha baru di Indonesia lewat ilmu-ilmu baru yang kita bagikan di kelas. Gitu. Tapi kelasnya masih ongoing. Aku masih syuting sama timku. Jadi hopefully bulan depan akan rilis kelas. Bulan depan belum rilis kelas. Bulan depan aku bakal luncurin ebook dulu. Judulnya Businessman Red Book. 100 life hacks untuk mindset pengusaha muda. Jadi semua mindsetku sebagai pengusaha muda aku taruh di ebook itu. Kalian baca, terapin. Itu semuanya to the point. Jadi kalian nggak usah capek-capek cari trial and error lagi. Kalian kayak Kopas ini yang ada di otaknya Kenzo Yanuar ini. Kalian pakai gitu ya. Oke, amin. Oke, sip. Aku mau undang berapa ya? 2 orang cukup nggak ya? 2 orang ya? 2 orang yang mau live boleh request di ini di bawah ini di bawah. Yang mau live bareng aku buat tanya soal keuangan boleh. Kalian punya kendala keuangan apa? Aku bantu jawab. 2 orang aja ya. Ini tinggal 8 menit nih waktunya. Nggak cukup nanti. Oke? Oh ya, tentang modal bisnis. Balik lagi tentang modal bisnis. Kenapa bisnis itu sorry, aku minum dulu. Capek jelasin gini ternyata. Oh ya, satu lagi. Aku 10 tahun ke belakang, aku itu fokus hidup sehat, teman-teman. Jadi aku fokus hidup sehat. Jadi kayak badanku itu makin sehat.
Terus badanku tuh makin besar, jadi aku nggak kurus krempeng lagi. Aku makin kuat karena aku fokus hidup sehat. Jadi aku kurangin makan manis supaya nggak diabetes. Terus supaya nggak terlalu tembem juga, supaya nggak gemuk. Terus aku makan itu cuma 2 kali sehari. Kalau bangun pagi aku nggak breakfast. Breakfast itu artinya break fasting, fasting puasa. Jadi break puasa, ngebreak puasanya. Jadi kita harus makan itu, harusnya jeda makan itu 6 jam ya tiap makan. Gak apa-apa makan 3 kali sehari, tapi porsinya jangan banyak-banyak. Nasi yang aku makan biasanya itu cuma 4 sendok. Sisanya lauk yang isinya protein. Dada ayam, telur, terus ikan, terus sayur, buah. Gitu. Aku fokus hidup sehat karena aku percaya bahwa sukses itu ada 4. Ada, ya bener, sukses secara keuangan bener, sukses secara kesehatan juga. Jadi uang, terus kesehatan, terus secara hubungan juga, relationship itu bareng keluarga, bareng teman-temanku, bareng lingkunganku. Pokoknya relationship juga harus dijaga. Sama satu lagi, sukses secara etika. Jadi harus punya attitude yang baik, karakter yang baik. Aku orangnya baik teman-teman, cuma aku bisa tegas dan tajam ke orang. Aku ke timku itu bisa tajam, tapi timku sayang aku, jadi aman. Timku sayang aku semua, jadi mereka aman lah. Gitu. Kebetulan kemarin sempat kemalingan rumahku, terus malingnya aku hajar. Jadi malingnya aku hajar, aku gebukin, hampir aku tusuk-tusuk. Soalnya aku bawa pisau. Cuma nggak aku bunuh, cuma aku lukain, aku robek kakinya biar dia punya bekas, supaya punya pelajaran. Aku itu sebrutal itu. Gitu. Tapi aku orang baik. Jadi aku nggak scam, aman-aman. Oke? Oke, Serafinus Hansen boleh. Ini cuma 5 menit ya. Oke, Hansen ini aku accept. Gimana ini? Kok nggak bisa? Udah aku accept. Katanya Cicin mungkin sweet bad boy. Ya, aku sweet bad boy berarti. Kok nggak bisa ya? Bentar ya. Hansen coba request ulang. Serafinus. Ini nggak bisa aku accept nih. Coba aku ini ya, aku invite aja ya. Hansen itu barusan aku invite, bisa di accept. Masih nggak bisa. Gagal terus Hansen yang mau request live. Gagal terus Hansen. Oke, boleh tanyain apapun lagi. Tanyain apapun di ini question box. Kalau di komen tenggelam nih komen kalian. Kita punya waktu cuma 3 menit. 3 menit lagi. Nge-lag kok. Sorry kok jaringanku tiba-tiba nge-lag down. Oh ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Next time ya. Tinggal 3 menit. IG-nya bakalan mati otomatis. So, aku harap di live kali ini kita bisa belajar bahwa ilmu keuangan itu sepenting itu untuk merubah hidup seseorang. Ya. Kalau kita nggak belajar ilmu keuangan, hidup kita bakalan gitu-gitu aja. Kita nggak boleh nyerah sama hidup kita. Aku waktu umur 16 tahun, aku sempat hampir bunuh diri karena terlalu miskin, terus harus menanggung semua beban hidup. Jadi aku kayak hampir nyerah. Cuma untungnya aku punya teman-teman yang baik waktu itu di Surabaya, jadi mereka yang menyelamatkan
hidupku, so aku berhutang budi sama mereka juga. Mereka ingetin aku bahwa dunia ini masih butuh kamu, Yan. Jangan nyerah sama hidup. Tuhan izinin kamu sengsara kayak gini supaya kamu bisa hidup tekun, belajar tekun gitu. So thank you buat teman-teman gerejaku, terutama kakak rohaniku, Ko Johannes. Thank you. Oke, rekomen buku finansialku. Bentar ya. Ada ini, bukunya Pak Tung Dasem. Bentar, aku ambil. Nih. Work Less and More. Nih. Ini dia Work Less and More. Bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih. Cara pesannya gimana? WA aja di grup. Di Hello Pengusaha, nanti aku kirimin linknya. Ya. Ini ada 2 part kalau ini. Part 1, part 2. Nanti kalian pelajarin sendiri aja. Tapi sejak aku investasi ke skill, ilmu yang ada di buku-buku itu masuk ke otakku. Yang masuk ke otakku itu jadi tindakanku. Hidupku berubah ketika aku melakukan tindakan yang sesuai ilmuku. Gitu. Karena aku belajar dari pengalaman orang, aku nggak perlu gagal, bangkrut, jauh, sejatuh-jatuhnya aku nggak perlu gagal sejatuh itu. Jadi aku bisa sukses lebih cepat dibanding yang lain. Karena aku belajar langsung ke mentor-mentorku, which is itu adalah bapak-bapak semua. Jadi ya, aku harap kalian bisa belajar juga. Kenapa aku bangun Hello Pengusaha Muda? Awalnya adalah aku bangun komunitas supaya aku punya temen sesama pengusaha muda. Gitu. Lah, ternyata kok banyak yang join ini sampai 400 orang ini di grup. Ternyata banyak juga anak-anak muda yang belum bisa bisnis, terus nggak punya mentor. Sama kayak Kenzo Januari waktu masih remaja ternyata. So hatiku tergerak untuk ajarin kalian, dan supaya aku sering balesin kalian di grup. Aku harap bisa belajar sama-sama dan gratis. Ya, oke? Okay? See you in the next content, in the next video. Aku harap ilmunya bisa bermanfaat, bisa kalian lakukan di kehidupan kalian. Apapun request kalian, topik pembahasan itu bisa kalian request topik pembahasan konten selanjutnya itu di grup Hello Pengusaha ya. Nanti kalian boleh komen di grup Hello Pengusaha, nanti aku bikinin kontennya. Lalu untuk bulan depan atau bulan ini kemungkinan aku akan bikin webinar bayar seikhlasnya. Jadi aku bakalan bikin webinar bayar seikhlasnya. Topiknya soal apa? Soal keuangan dan bisnis. Topiknya bisa kalian request di grup. Bayar seikhlasnya. Udah, jangan nggak bayar. Karena aku nggak mau ajarin kalian punya mental miskin. Ilmu itu mahal, pengalamanku mahal. Bayar seikhlasnya aja. Tapi itu soon, ya. Oke. I hope this life will be your memorable moment in this life. I hope you can be more successful than before. Oke. Goodbye, teman-teman. Good luck ya. Sukses selalu, teman-teman. Bye-bye.